Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Lose-Lose di Kebaktian Sekolah Minggu Online. Nah, sebelumnya kita akan menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Nah, adik-adik kita nyanyi sama-sama ya dari rumah. Yang semangat loh adik-adik. Biarpun kebaktian di rumah, tetap harus semangat. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, biarlah kami bisa mengikuti ibadah online ini dengan serius ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita lanjut lagi nyanyi untuk memuji Tuhan. Lagu selanjutnya adalah lagu Hari yang Terindah. Ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Nah, untuk selanjutnya kita nyanyi lagi lagu untuk memuji Tuhan, Dia yang terhebat. Siapa yang terhebat? Tuhan Yesus. Oke, disertai gerakan ya adik-adik yang bisa, kita buat gerakan. Yang semangat ya adik-adik.
Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Oke, setelah ini kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo kita persiapkan hati kita, duduk dengan tenang. Pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Lause harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 28 yang berjudul Daniel di Gua Singa. Wah, kira-kira serem nggak ya adik-adik? Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berada di sini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Daniel itu? Nah, Daniel itu adalah seorang Yehuda di tanah Babel ketika orang Media dan Persia memerintah tanah tersebut. Nah, walaupun Daniel itu di tanah orang asing, di tanah Babel itu, nah, Daniel setiap hari berdoa mengarah ke Yerusalem di tanah kelahirannya. Nah, Daniel ini bersama dengan dua pejabat tinggi lainnya membawahi 120 wakil-wakil raja atas kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Nah, karena Daniel ini segera menunjukkan bahwa dia bekerja lebih baik daripada pejabat tinggi lainnya dan juga sangat menonjol. Jadi sehingga Raja Darius bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Nah, jadi secara tidak langsung Daniel ini menjadi wakil Raja Darius. Nah, mendengar hal tersebut, pejabat tinggi lainnya cemburu. Nah, mereka berusaha untuk mencari kesalahan Daniel dalam hal pemerintahan. Nah, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun ataupun kesalahan apapun. Nah, kenapa? Karena Daniel ini sangat jujur. Nah, setia dan dapat dipercaya. Nah, jadi mereka mencari akal. Nah, berkatalah mereka satu sama lain. Nah, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Nah, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah, jadi mereka bersekongkol dan kemudian mereka menghadap raja. Nah, para pejabat tinggi dan wakil raja ini berkata kepada raja, "Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi dan wakil raja atas kerajaanmu ini telah mufakat bahwa dalam 30 hari tidak seorang pun diizinkan berdoa kepada salah satu dewa ataupun manusia kecuali kepada Tuanku. Nah, siapapun yang melanggar, maka ia akan dilemparkan ke gua singa." Nah, Raja Darius kemudian membuat surat perintah dengan larangan itu. Dan menurut undang-undang orang Media dan Persia pada saat itu, surat perintah itu tidak dapat dicabut kembali. Nah, ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam tingkap kamar atasnya yang mengarah ke Yerusalem, 3 kali sehari ia tetap berlutut, berdoa dan memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, dan musuh-musuh Daniel melihat hal itu. Jadi mereka menghadap raja dan berkata kepada raja, "Ya Raja Darius,
Daniel tidak mengindahkan surat perintah yang Tuhan buat. Dia tetap berdoa kepada Allahnya secara teratur 3 kali sehari. Untuk itu, ia harus dilemparkan ke gua singa. Nah, ketika Raja Darius mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Kenapa? Karena Daniel ini adalah orang kepercayaan raja, wakil raja yang sangat dipercaya oleh raja. Nah, oleh sebab itu Raja Darius berusaha untuk mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolong Daniel. Tetapi undang-undang orang Media dan Persia pada saat itu tidak dapat dicabut kembali. Jadi mau tidak mau raja harus menghukum Daniel. Nah, maka dengan berat hati raja memerintahkan supaya Daniel dilemparkan ke gua singa. Nah, sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, raja berkata kepada Daniel, "Daniel, kiranya Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu yang melepaskan engkau." Nah, kemudian setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu, nah, sebuah batu diletakkan pada mulut gua itu. Kemudian raja mencap batu itu dengan cincin meterainya supaya tidak seorang pun dapat menyelamatkan Daniel. Nah, keesokan harinya ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Raja berseru kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Raja menunggu. Nah, tidak lama kemudian Daniel menjawab, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku. Karena aku tidak bersalah di hadapan Tuhan." Wah, mendengar itu Raja Darius sangat bersukacita karena Daniel selamat. Segera ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Nah, kemudian raja sangat marah. Dia memerintahkan supaya orang-orang yang telah menuduh Daniel itu ditahan dan dilemparkan ke dalam gua singa sebagai ganti Daniel. Nah, singa-singa itu langsung menerkam orang-orang itu, para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja yang telah menuduh Daniel tadi. Dan segera setelah itu singa-singa itu meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, setelah itu Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. "Aku memerintahkan bahwa setiap orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong Daniel dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa itu." Nah, adik-adik, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini tentang Daniel? Nah, yang pertama kita pelajari bahwa Daniel itu percaya dan setia kepada Tuhan walaupun apapun keadaannya. Nah, Daniel ini juga berani mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Raja Darius memerintahkan semua orang harus menyembah kepadanya. Tetapi Daniel tetap setia kepada Tuhan dan berani tetap berdoa kepada Tuhan walaupun ancamannya dilemparkan ke gua singa. Nah, kita juga harus berani seperti Daniel. Melakukan perintah Tuhan apapun resikonya. Nah, kita setelah mendengar firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan cerita tentang Daniel. Tuhan, ajarkan kami agar kami tetap setia, kami tetap percaya kepada Tuhan, dan berani menanggung resiko apapun resikonya, walaupun segala sesuatunya itu mungkin mengancam jiwa kami. Kami berani melakukan hal yang tidak sesuai dengan mengatakan hal tidak terhadap hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Adik-adik semua,
Udah dengarkan firman kan? Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita nyanyi lagu Yesus Sayang Semua ya. Kita juga buat gerakannya ya adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa doa Bapa kami ya dalam bahasa Mandarin. Mari kita bersatu di dalam doa. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。 Nah, adik-adik, kebaktian online kita sudah selesai ya. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.